Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10 memanfaat waktu untuk mandi bersama. Baiklah, terima kasih infonya, dan sampaikan pada Farhan. Jika benar Pak Hendra korupsi, anaknya pun akan menanggung konsekuensinya. Seru Darwis. Kemudian, Darwis diajak Miranti untuk menikmati hidangan makan siang yang telah disiapkannya sejak tadi, karena Darwis sangat menyukai masakannya. Di tempat lain, Marni mendapatkan kabar dari Sumini sahabatnya, jika tetangga depan rumah Vira berniat menjual rumahnya. Dikarenakan suami dari pemilik rumah tersebut terjerat hutang pinjol, karena kecanduan bermain game judi online. Raya yang kebetulan mengetahui tentang hal itu langsung tersenyum senang kala mendapatkan sebuah ide agar Vira merasa iri padanya. Ya, Raya tidak sengaja menguping pembicaraan Sumini dan ibunya. Raya berencana membeli rumah tersebut dan memamerkannya pada Vira. "Kamu beli aja rumah itu, Marni. Ecarakan, kamu termasuk salah satu orang terkaya di kampung kita ini." Rayu Sumini, "Gak karena aku udah ada rumah ini," sahut Marni. "Lagian rumah itu berhadapan sama rumah Asma, otomatis aku harus melihat wajahnya setiap hari," ujar Marni. "Iya juga ya," sahut Sumini. "Bi, emang dijual berapa?" tanya Raya tiba-tiba. "Kamu nguping?" ujar Marni kala Raya tiba-tiba muncul. "Maaf Bu, gak sengaja," kata Raya. "Murah kok," sahut Sumini. Benar saja, Raya langsung memberitahu Alvin tentang rumah tersebut kala Alvin pulang dari kerja. Dia memaksa Alvin untuk membelinya, dan berdalih ingin merasakan hidup berdua dengan Alvin tanpa campur tangan orang tuanya. Alvin langsung setuju, apalagi saat mendengar jika rumah tersebut berhadapan dengan rumah Vira. Otomatis dia bisa melihat Vira setiap waktu untuk mengobati rasa rindunya. Besoknya, dengan ditemani ayah dan ibunya, Raya datang ke rumah tersebut dan mengatakan kalau dia berminat untuk membeli rumah itu dengan harga yang ditawarkan tanpa meminta kurang sedikit pun. "Jadi, kapan kalian mengosongkan rumah ini?" tanya Raya angkuh. "Berikan kami waktu 1 minggu, karena banyak barang yang harus kami angkut," jawab pemilik rumah. "Baiklah, dan untuk surat-suratnya biar kami yang urus," ucap Danu. Kemudian mereka bertiga mohon pamit. Sebelumnya, tentu saja Raya telah meninggalkan uang sebagai uang muka ataupun tanda jadi. "Ayah dan ibu, pulanglah terlebih dahulu. Aku ada perlu," ujar Raya. Marni yang hendak protes langsung diam, kala tangannya ditarik oleh Danu. "Bi, Viranya mana?" tanya Raya. Raya, mau belanja apa nak? Viranya masih di dalam, karena nak Farhan lagi kurang sehat," ucap Asma dengan lembut. "Sakit apa?" tanya Raya basa-basi.
sedangkan tangannya sibuk memilah sayur yang hendak dipilihnya. Cuma demam biasa, sahut Asma. Kebetulan, hanya ada Raya di kedai tersebut. Cuma demam, tapi gak masuk kerja. Emangnya Farhan bisa dikatakan pemalas ya, Bi? Masak gara-gara demam gak masuk kerja. Sinis Raya. Namanya juga sakit, lebih baik ya istirahat. Jangan dipaksakan untuk kerja, karena tubuh juga harus diistirahatkan. Bela Asma, bukan gitu Bi, aku hanya kasihan pada Vira. Masak setelah nikah dia juga harus bantu menaiki ekonomi keluarga. Coba Bibi lihat aku gak kerja, tapi emas ada di seluruh tubuhku. Dan asal Bibi tahu, aku sudah membeli rumah itu, tunjuk Raya. Alhamdulillah, berarti rezekimu lancar, dan Bibi harap semoga ada keberkahan di sana. Ucap Asma, makanya, Bibi harus paksa menantu Bibi untuk lebih giat lagi dalam bekerja. Jangan hanya jual buah dan kerja di pom bensin, bila perlu ngojek sampai malam. Siapa tahu, dalam setahun dia bisa membeli sedikit emas untuk Vira. Kekeh Raya menghina Farhan. Asma hanya tersenyum kala mendengar hinaan dari keponakan suaminya itu. 6 bulan telah berlalu, sekarang Raya dan Alvin sudah menepati rumah yang mereka beli. Karena sebelumnya, Raya merenovasi bagian yang menurutnya kurang pas. Alvin dan Raya mengadakan acara syukuran secara besar-besaran. Hendra sangat bangga pada pencapaian anaknya. Dia langsung menatap sinis ke arah Asma, yang kebetulan juga hadir di sana. Ya, Asma berada di sana, karena diundang oleh Danu dan juga Marni. Karena tidak enak, makanya Asma datang ke sana untuk bantu-bantu keberlangsungan acara. Farhan juga menyempatkan hadir ke sana, walaupun hanya untuk sekedar mencicipi makanan. Sedangkan Vira memilih tetap berada di rumah dan menutup kedainya. Berani juga kamu datang ke sini. Sinis Alvin kala Farhan sedang makan sate yang disediakan. Beranilah, kan diundang. Dan ingat, yang mengundang itu mertuamu. Jadi, kalau ada yang disalahkan, salahkan mertuamu, karena telah mengundangku hadir. Sahut Farhan kembali menikmati satenya. Cih, memang kamu salah satu manusia yang tidak punya malu ya? Cibir Alvin, yang malu itu, bila tamu gak diundang Alvin, bukan seperti saya. Bela Farhan. Kemudian Farhan bangkit dari kursinya, dan menuju di mana Danu berada. Paman, maaf sepertinya menantu Paman tidak menyukai keberadaan saya di sini. Ungkap Farhan memasang wajah menyedihkan. Loh, kenapa? Tanya Danu menatap Alvin di kejauhan. Dia mengatakan pada saya, kalau saya tidak malu berada di sini. Padahal, jelas-jelas Pamanlah yang mengundang saya untuk hadir ke sini. Aduh Farhan. Danu langsung melambai tangan ke arah Alvin, yang kebetulan sedang menatap ke arah dia dan juga Farhan. Ada apa ayah? Tanya Alvin kala sampai di hadapan mertuanya itu. Asal kamu tahu ya Alvin, kita membuat acara ini untuk syukuran.
karena kamu telah berhasil membeli rumah ini. Dan juga mengharapkan doa-doa dari semua tamu yang hadir di sini. Lantas, kenapa kamu mengatakan jika Farhan tidak mempunyai rasa malu karena berani hadir ke sini? Padahal, jelas-jelas ayahlah yang mengundangnya ke sini. Itu pun atas persetujuanmu. Seru Danu panjang lebar. Maaf ayah. Pinta Alvin, dia tidak menyangka kalau Farhan berani mengadu ada Danu. Ya sudah, kamu layanilah tamu-tamumu yang lain. Bukannya kamu bilang, bosmu juga akan hadir? Seru Danu membuat Farhan menelan ludah kasar. Danu langsung pergi meninggalkan Alvin dan Farhan. Nanti, biar aku tanya pada bosku, siapa tahu dia bisa memberimu pekerjaan di sana. Ya, walaupun menjadi OB, kekeh Alvin kala melihat wajah tegang dari Farhan. Alvin mengira, jika Farhan pasti berpikir kalau dia adalah karyawan terbaik di kantornya. Buktinya, bosnya saja mau menghadiri acara syukuran yang dibuatnya. Farhan langsung mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Darwis. Dia meminta agar Darwis berpura-pura tidak mengenalinya, jika nanti beneran hadir ke acara yang diadakan oleh Alvin. Kamu masih memakai Android? Kekeh Alvin menghina ponsel yang berada di tangan Farhan. Iya, ada masalah, sahut Farhan. Kalau aku sih gak level, cibir Alvin sambil tersenyum sinis. Heran aja, kok Vira mau-maunya nikah sama orang kere sepertimu? Lanjut Alvin. Kamu lupa, kenapa kami bisa menikah? Atau harus aku ingatkan, malam tragis itu? Tanya Farhan menaik turunkan alisnya. Ya, aku sih bersyukur bisa menikahi Vira, karena selain penurut, dia pintar dalam segala hal. Termasuk menyenangkan perut suami dengan masakannya, puji Farhan. Yang dibayangkan oleh Alvin malah yang lainnya. Yang dimaksud menyenangkan suaminya adalah pelayanan yang Vira berikan pada Farhan. Dan itu berhasil membuat Alvin mengepal kedua tangannya. Tak lama kemudian, Darwis muncul. Terbukti, dengan Hendra memanggil-manggil Alvin untuk segera menyapa bosnya itu. Tidak sengaja, mata Darwis menatap Farhan di kerumunan orang-orang. Namun, dia teringat pesan yang sebelumnya dikirimkan oleh Farhan. Sehingga, dengan cepat dia memutuskan kontak matanya dengan keponakan kesayangannya. Hendra, dengan sibuk memperkenalkan semua keluarganya. Bahkan dia menjamu Darwis dengan hidangan terbaik. Dia ingin yang terbaik untuk bosnya itu. Darwis memang belum mencari tahu tentang perbuatan Hendra. Makanya Hendra masih berada dan merasa aman di perusahaan itu. Dan Alvin tentu saja tidak tahu tentang perbuatan ayahnya itu. Lelaki yang memakai kemeja biru itu siapa? Tanya Darwis melihat ke arah Farhan. Dia suami dari sepupunya Alvin. Sahut Hendra cepat. Tapi, dia hanya seorang lelaki pengangguran. Yang hanya mengharapkan belas kasihan dari mertua juga istrinya. Lanjut Hendra. Wah, benarkah? Coba panggilkan. Perintah Darwis.
Hendra langsung memberi kode pada Alvin untuk segera memanggil Farhan. Kenalkan, dia direktur di perusahaan kami. Ungkap Hendra, kala Farhan mendekat. Farhan langsung mengulurkan tangannya, namun ditepis oleh Hendra. Dia seorang direktur, dan tidak pantas menjabat tangan kotormu, sentak Hendra. Manusia itu semuanya sama, gak ada yang berbeda, sahut Darwis menatap tajam ke arah Hendra. Maaf Pak, pinta Hendra menahan malu. Darwis, ujar Darwis memperkenalkan diri, dan Farhan menyambutnya dengan sukacita. Hendra kembali mengalihkan Darwis dari Farhan, dengan cara membicarakan tentang kerjasama mereka dengan sebuah hotel yang sedang dibangun. Karena Hendra tidak mau jika Darwis berbicara terlalu lama dengan Farhan. Sebab dia takut jika nantinya Farhan menanyakan tentang pekerjaan pada Darwis. Baiknya, masalah perusahaan kita bicarakan saat jam kerja. Karena sekarang aku ingin bersantai tanpa memikirkan pekerjaan. Ujar Darwis, membuat Hendra kikuk. Farhan langsung meninggalkan acara tersebut. Dia tidak mau berlama-lama dengan omnya itu. Karena dia takut jika nanti omnya keceplosan. Apalagi saat mendengar jika ia dihina oleh bawahan dari omnya sendiri. Vira langsung menyambut suaminya, kala Farhan mengucap salam saat memasuki rumah. Karena hari ini kedai lagi tutup, Farhan memanfaatkan waktu untuk mereka jalan-jalan. Dan Vira langsung mengirimkan pesan berupa SMS untuk ibunya. Karena Asma hanya memakai ponsel yang bisa digunakan untuk teleponan dan SMS-an. Setelah mendapatkan balasan dari ibunya, baik Vira dan Farhan langsung bersiap-siap. Tentu saja Farhan memanfaat waktu untuk mandi bersama. Apalagi, mertuanya tidak ada di rumah. Dengan muka memerah, Vira pun menuruti keinginan suaminya. Namun, yang terjadi bukan seperti bayangan Vira, melainkan lebih dari itu. Yaitu, bukan hanya sekedar mandi bersama. Setelah melakukan ritual mandi yang hampir 1 jam lebih lamanya. Akhirnya mereka berdua keluar untuk bersiap-siap. Namun siapa sangka, di dapur terlihat Asma yang sedang minum. Dan dengan refleks Vira langsung berteriak akibat terkejut, serta malu yang dirasakannya. Ibu, kapan pulang? Seru Vira gugup. Baru aja, kenapa belum berangkat? Tanya Asma. Ayo Dik, kita masuk. Farhan keluar dari kamar mandi dan langsung menggendong tubuh Vira, tanpa melihat Asma yang melongo. Abang, turunin, ada ibu. Pekik Vira membuat Farhan melepaskan tangannya dari tubuh Vira. Otomatis Vira terjatuh. Vira dan Asma sama-sama memekik karena kaget. Terutama Vira akibat pinggulnya yang sakit. Maaf Dik, maaf, abang gak sengaja. Ujar Farhan panik. Kamu gak apa-apa nak? Tanya Asma mendekat. Gak apa-apa Bu, kami masuk dulu. Sahut Vira mengulurkan tangan ke arah Farhan, agar bisa ditarik untuk dia bangun. Maaf Bu, lirih Farhan menunduk. Asma hanya bisa menggelengkan kepalanya.
dia tidak menyalahkan Farhan. Karena paham, mungkin Farhan terkejut dan juga malu dengan kehadirannya. Masih sakit? Tanya Farhan kala mereka sampai di kamar. Masihlah, pakai nanya. Lagian abang, ngapain juga pakai acara gendong segala? Vira ngedumel. Ya, aku hanya ingin melanjutkan kisah romantis kita. Cuma salah tempat. Kekeh Farhan menggaruk tengkuknya. Lagian, adik gak bilang jika ada ibu di dapur. Ucap Farhan. Kan aku baru keluar bang, mana sempat bilang. Sahut Vira, dia tidak terima disalahkan. Iya maaf, siap-siap ya, kita jalan-jalan. Ucap Farhan mengecup sekilas bahu Vira yang tidak ada penghalangnya. Setelah bersiap-siap, mereka pun pamit pergi. Kebetulan Asma juga sedang duduk di ruang tamu, karena dia sedang menikmati tontonan sinetron kesukaannya. Farhan langsung membawa Vira ke rumah Santi. Di sana, dia meminta pinjam mobil Santi. Karena kebetulan matahari sangat terik, Farhan tidak mau kulit istrinya rusak. Untungnya, Santi berada di rumah dan mengizinkan Farhan menggunakan mobilnya itu. Ya, sekarang Santi sudah mendapatkan karyawan pengganti Vira. Emang abang ada SIM? Tanya Vira kala mereka berada di mobil. Adalah. Sahut Farhan. Kok ada, emang abang pernah punya mobil? Tanya Vira lagi. Bukan, dulu abang pernah menjadi supir pengangkut sawit. Ya, pengangkut sawit. Bohong Farhan, membuat Vira manggut-manggut percaya. Kita ke resort yang viral itu mau? Yang pemandangannya langsung ke laut dan juga tambak ikan serta sawah yang luas. Tanya Farhan, bukannya di sana makanannya mahal ya bang? Apa gak sebaiknya kita ke alun-alun aja? Alun-alun terlalu biasa. Lagian, kita udah pakai mobil, jadi rugi dong kalau hanya ke alun-alun. Ujar Farhan, ke resort aja ya. Bujuk Farhan. Akhirnya mereka pergi ke resort sesuai keinginan Farhan. Mereka hanya duduk di resort dan menikmati pemandangan laut yang jauh di bawah sana. Sudahkah kamu mencintaiku? Tanya Farhan kala Vira menyandarkan kepala ke bahunya. Kenapa? Tanya Vira masih dengan posisi yang sama. Entah kenapa, akhir-akhir ini aku sering merindu dan juga memikirkanmu. Aku gak yakin jika itu cinta, karena sebenarnya aku belum pernah merasakan bagaimana jatuh cinta. Ujar Farhan mengelus pelan kepala Vira. Dan itu membuat Vira nyaman, bahkan dia menutup mata, guna meresapi setiap perlakuan manis suaminya. Aku takut, jika suatu hari nanti, kamu pergi dariku. Lanjut Farhan. Emang, dengan alasan apa aku bisa menjauhimu bang? Tanya Vira. Mungkin, bisa saja karena kebohonganku. Sahut Farhan. Jika kamu mempunyai alasan yang masuk akal, mungkin aku akan terima. Dan gak mungkin juga gara-gara kamu berbohong aku akan meninggalkanmu bang. Kamu udah begitu banyak berkorban untukku.
Dan udah saatnya aku membalasnya dengan terus setia menjadi istrimu. Seru Vira. Jadi, kita bersama bukan karena cinta? Harap Farhan, bukankah cinta bisa hadir kapan saja? Dan yang pasti aku selalu berusaha dan berdoa agar cintaku hanya tumbuh untukmu bang. Jelas Vira membuat Farhan tersenyum. Karena sudah malam, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Saat dalam perjalanan, Santi mengabarkan jika dia dan suami lagi gak ada di rumah. Jadi, Santi menyuruh Farhan untuk membawa pulang mobilnya ke rumah Farhan. Karena motor Farhan pun sudah disimpan di garasi rumah mereka. Kebetulan, saat Farhan dan Vira sampai, Raya dan Alvin masih berada di teras. Saat melihat ada mobil yang memasuki pekarangan rumah Vira, Raya dan Alvin langsung berdiri, guna memastikan siapa gerangan yang datang ke rumah Vira. Melihat Farhan turun dari mobil, dan juga disusul oleh Vira, jantung Raya langsung berdetak 2 kali lebih cepat. Pasalnya, itu merupakan salah satu mobil dengan harga yang lumayan mahal. Kebetulan, mobil tersebut merupakan mobil yang baru dibeli oleh Santi. Makanya Raya tidak mengenali mobil itu. Raya dan Alvin langsung berjalan menghampiri Farhan dan Vira. Kala mereka hendak masuk ke dalam, Bersambung.